Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Nyai, pada hari ini kami telah melaksanakan pembukaan NKM, Ngaji Kepemimpinan dan Manajemen, yang merupakan latihan kepemimpinan dan manajemen kepada santri kelas 5 Hamim, yang insya Allah akan dilantik menjadi pengurus organisasi santri yang baru. Kami melihat di rundown bahwa salah satu pemateri ialah Ibu Nyai Haja Zulfa Badri, yang mendapatkan bagian untuk menyampaikan materi tentang pesan-pesan kepada pengurus baru. Kalau boleh tahu, apa pesan yang Bu Nyai telah sampaikan kepada para peserta NKM? Alhamdulillah, tadi saya menyampaikan beberapa pesan sebagai pemimpin, di mana pesan ini sudah dilaksanakan kepemimpinan Rasulullah bersama para sahabat-sahabatnya. Saya ambil sumber dari Al-Quran pada surat Al-Fath ayat 29, kalau tidak salah. Di sana Allah berfirman dan Allah mengabadikan di dalam Al-Quran bagaimana kepemimpinan Rasulullah. Pertama, dalam ayat itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Jadi Rasulullah bersama para sahabat-sahabatnya itu dalam memimpin dan dalam mengawal seluruh rangkaian jihadnya ketika itu. Maka pertama beliau mengajak kita untuk asyidda'u 'alal kuffar. Artinya kita harus tegas dalam menghadapi musuh-musuh kita, lawan-lawan kita. Tentu yang menjadi musuh dari anak-anak kita itu adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri harus tegas, harus bisa sadar bahwa dia adalah seorang pemimpin. Maka kalau dirinya sudah tegas, maka akan bisa memberikan pelajaran ketegasan kepada yang lain. Artinya tidak mudah untuk membenarkan temannya yang benar-benar salah. Jadi kalau temannya yang salah atau dirinya yang salah, dia benar-benar tegas menyatakan bahwa dia yang salah. Kemudian ada lagi di dalam ayat-ayat yang lainnya, ruhama'u bainahum. Dalam kepemimpinan harus terwujud, tercipta rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya, bukan dengan emosi, bukan dengan permusuhan. Ya, jadi yang tua harus menyayangi kepada yang muda, dan yang muda harus menghormati kepada yang tua. Itu antara lain. Kemudian selanjutnya tarahum ruk'an sujada, bahwa Rasulullah bersama sahabat itu tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Di sini ada pelajaran bahwa sebagai pengurus harus memberikan teladan. Teladan yang paling dituntut di pondok kita, karena 5 waktu harus sholat berjamaah, maka harus ikuti sholat berjamaah dan tepat waktu. Nah, inilah pemimpin yang baik, harus menghargai waktu. Nah, kemudian yang lain, ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana, bahwa dalam bekerja harus selalu mencari ridha dari Allah, tidak mencari pujian dari siapapun, tetapi betul mencari pahala dan mencari fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kepemimpinan ini diikuti dengan ayat yang kelima, simahum fi wujuhihim min athari sujud, maka akan terwujud, tersinar, terlihat dampak daripada sholat tadi. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Jadi dalam kepemimpinan dia akan istiqomah. Ya, orang sholat kan istiqomah. Betul. Ya, tidak mungkin dia sehari sholat, sehari tidak sholat. Dan di situ ada pelajaran tumakninah. Ya, tumakninah artinya dalam setiap kegiatan harus dengan persiapan, tidak ujuk-ujuk langsung sholat. Orang mau sholat harus wudhu, ya kan? Harus suci tempatnya, pakaiannya dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dalam keistiqomahan, saya tadi menyampaikan jangan sampai ada yang berhenti di tengah jalan setelah kamu dilantik. Karena yang namanya orang istiqomah itu kalau bekerja sampai selesai, tuntas. Kalau sampai tidak selesai kamu itu berhenti, berarti kamu khianat. Dan ada pelajaran dalam sholat adalah kejujuran. Ya, tidak ada orang sholat maghrib lalu 1,5 rakaat, tidak ada. Maka kita semua sebagai pimpinan harus melakukan semuanya dengan modal jujur yang setinggi-tingginya. Mungkin itu. Oke, terima kasih pesan yang sudah disampaikan oleh Bu Nyai. Selanjutnya berkaitan dengan mereka akan mengemban amanah selama 1 tahun, mohon motivasi dari Nyai secara khusus apa yang perlu disampaikan kepada anak-anak untuk menjadi pegangan. Baik, saya tadi sudah menyampaikan karena saya tadi membuka termin pertanyaan.
dan ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh mereka, maka saya bilang jangan mudah mengeluh dan harus semangat berkorban. Jangan mudah mengeluh dan selalu berkorban. Semangat selalu berkorban. Semangat selalu berkorban. Ya. Terima kasih Bu Nyai. Sama-sama Ustaz, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar pondok untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak menjadi pemimpin, menjadi pengurus, dapat memberikan manfaat yang baik kepada santri yang Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Nyai. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.